Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kami dari Pekpen 24. Di sini dari kelompok 5 ya, kelompok 5. Di sini mau bikin podcast karena kita dapat tugas bikin podcast. Jadi kayak di sini ada untuk menemani kalian-kalian yang mungkin butuh sesuatu untuk didengar di jalan atau di kantor ya bebas sih. Mungkin diawali dulu dari kenalan kita dulu gitu. Pertama boleh nama aku ada Zanka Iwana Baban dengan NIM 2405694, Wadika Ramdhani dengan NIM 2404750. Dan aku Rofiah Manaji Bulu Lapsor dengan NIM 2403404. Oke. Mungkin karena kita tuh matkulnya tuh media pembelajaran gitu ya. Aku mungkin bakal tanya gitu. Menurut kalian sih media pembelajaran itu apa gitu? Nah, sendiri gitu ya, media pembelajaran itu adalah sebuah alat atau alat bantu gitu ya untuk bikin kita agar menjelaskan kepada orang lain menggunakan media tersebut itu kalau misalnya menggunakan media tersebut tuh bisa lebih enak gitu. Jadi orangnya bisa lebih ngerti gitu. Tapi menurut aku sendiri media ya, ngomong media tuh di jembatan gitu sebagai cara untuk menjelaskan kepada para pembaca, pendengar dan menerima informasi. Dan di sini kan tentang media pembelajaran ya. Iya. Jadi media dalam bentuk menjembatani pembelajaran dari guru atau dosen atau pendidik kepada peserta didiknya begitu. Jadi kayak si guru itu memberi jembatan anak muridnya gitu. Iya. Kalau menurut Rofi sendiri gimana nih? Oke, karena media itu secara bahasa dari kata Yunani yaitu medium, artinya perantara gitu ya. Nah, kalau kita sisi lihat dari komunikasi, media itu adalah suatu alat penyampai informasi gitu. Nah, kurang lebih sebetulnya sama gitu ya dengan definisi yang disebutkan oleh Dezian tadi gitu, menjembatani. Berarti kalau kita simpulkan gitu ya, media pembelajaran itu adalah sebuah alat untuk menyampaikan informasi dari guru kepada siswa sebagai bagian dari transfer ilmu tersebut gitu. Ya, kurang lebih seperti itulah terkait dengan media pembelajaran ini. Oke. Ya. Tapi kan kalau misalnya media pembelajaran itu kan ada banyak gitu ya. Masih ada banyak. Iya, betul banget. Tapi yang aku tahu tuh ya, media pembelajaran itu biasanya media-media digital tuh kayak misalnya kayak presentasi atau gamifikasi dan lain-lainnya gitu. Oh, kayak jenis-jenis itu emang gitu doang. Sebetulnya ya, yang aku tahu ada namanya kelompok besar media pembelajaran. Itu terbagi dari 4 yang aku pernah dengar. Yang pertama yaitu media pembelajaran elektronik, media pembelajaran grafis, media pembelajaran sederhana dan realis. Pernah dengar nggak kalian? Oh iya. Beberapa pernah dengar sih, tapi apa aja tuh itu? Mungkin aku bakal jelasin itu. Mulai dari media elektronik yaitu media yang penggunaannya atau pemakaian medianya itu bergantung dengan listrik atau masukan dari listrik untuk menjalankan media itu. Contohnya yaitu komputer, laptop, video yang berasal dari barang-barang elektronik. Itu juga maksud masuk kepada media elektronik. Mungkin kalau aku bisa tambahin, ya media elektronik itu adalah media yang paling kita sering jumpai gitu dalam sehari-hari di zaman modern ini apalagi. Ya, udah digitalisasi banget gitu kan. Kita lanjut aja tadi setelah media elektronik ada apa lagi? Yang kedua itu media grafis. Ini mungkin kita lebih ke bentuk yang gambar atau kata-kata yang dibuat gitu. Karena kan grafis itu berasal dari kata grafikos. Nah, betul sekali, Rofi. Grafikos, apa itu grafikos? Grafikos itu diambil dari kata bahasa Yunani, artinya adalah menggambarkan atau melukiskan. Nah, jadi grafis itu adalah media visual yang menyampaikan pesan
melalui gambar dan kata-kata. Iya betul Seperti itu. benar. Ya, sekarang juga media grafis itu tidak hanya di media cetak saja gitu, seperti di buku ataupun yang lain-lainnya gitu. Sekarang juga kan kita sudah bisa mengakses media grafis ini dalam bentuk digital. Iya, contohnya seperti poster infografis begitu ya. Iya. Selanjutnya apa ya? Itu media sederhana. Iya, Iya. media sederhana. Kalau media sederhana itu apa ya? Sederhana aja sih. Secara pembuatan, secara penggunaan itu terkesan mudah digunakan dan murah karena ya balik lagi itu media yang sederhana. Contohnya misal lagi ada pembelajaran IPA, itu tuh sedang mempelajari organ pernapasan. Guru tuh bisa aja menggunakan media sederhana untuk menggambarkan paru-paru, misal dengan balon. Oh iya, pernah. Iya pernah. Oh iya. Yang pakai balon itu yang Benar, ditiup kan? Iya, Iya. aku juga pernah belajar bersama guru IPA aku. Itu menggunakan yang kayak begitu. Itu masuknya ke Media sederhana. media sederhana betul. Oh Iya. Oh ya, jangan lupa ada satu lagi. Iya, Terakhir. Apa? Media Iya, realia. realia. Ya, realia. Realia artinya apa? Realis artinya dari alam ataupun lingkungan sekitar. Bisa dari manusia, tumbuhan, ataupun alam sekitar. Jadi, kita ambil contoh guru yang mau mempelajari tentang ekosistem tata surya. Nah, nanti gurunya itu bakal ngejelasin sambil kita jalan-jalan di taman gitu. Taman melihat tumbuhan di lingkungan sekitar, bagaimana mereka hidup dari matahari, tanah, dan juga lain-lainnya gitu kan, saling terhubung satu sama lain sebagai satu ekosistem. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk dari realia ini. Iya. Jadi jenisnya itu sebenarnya ada. Berarti kalau misalnya di ini jadi ada 4 berarti ya? Iya, 4. secara besar ada 4. Nah, menurut kalian ya, kan kalau menurut aku sendiri ya, manfaat media pembelajaran ini cukup besar gitu ya. Di mana orang-orang misalnya murid-murid kita gitu ya, mereka bakal bisa mengerti kepada apa yang kita jelasin gitu ya. Karena menggunakan media tersebut, mereka bisa lebih mengerti gitu terhadap hal tersebut, dan bahkan mungkin kita bisa memakan itu yang lebih sedikit, lebih singkat gitu ya, karena semua medianya sudah terpapar gitu, dan orang-orang bakal lebih cepat mengerti gitu. Tapi untuk kalian sendiri ada yang lain nggak sih kalau misalnya manfaat dari media pembelajaran tersebut? Mungkin saya bisa tambahkan beberapa hal. Yang pertama gitu ya, media pembelajaran ini tidak hanya supaya siswa itu lebih menarik ataupun maksudnya sebagai penghias mata gitu. Namun dari sisi lain gitu ya, kita bisa melihat bahwa media ini adalah satu bentuk yang bisa memvisualisasikan hal-hal yang abstrak menjadi lebih mudah. Misalkan anak-anak tuh gak tahu gitu ya bentuk planet tuh gimana, terus bagaimana bumi mengelilingi matahari gitu. Kalau kita kasih ilustrasi kan gitu, bakal lebih mudah dipahami gitu ya. Iya, soalnya kalau misalkan tanpa kata-kata gitu. Ya. Pertama kayak gitu. Kalau dari aku sendiri mungkin yang manfaat selanjutnya yaitu interaksi. Jadi adanya media ini tuh mengembangkan keinteraksiannya siswa gitu. Jadi misalnya ada memilih sebuah media pembelajaran berupa video interaktif, kan itu medianya tuh bisa mengajak gitu, seperti kalau misalkan videonya isinya yang anak-anak itu mari menyebutkan nama-nama hewan, kan itu menarik interaksi banget ya untuk siswa-siswanya. Ya sih, pasti sih. Ya itu contohnya gitu. Ataupun mungkin kayak gamifikasi gitu ya. Iya betul. Nah, itu paling jelas itu kan, apalagi kalau anak-anak gitu. Iya, itu interaktif banget itu ya. Iya. Terus ya banyak sih ya manfaat-manfaat lain yang bisa kita sebutkan dalam media pembelajaran ini. Iya. Nah, kalau misalnya media pembelajaran ini kan kita nggak mungkin main bikin asal doang gitu. Iya. Pasti kayak ada cara-cara bikinnya, atau enggak kayak at least kayak ada standarnya gitu. Cara bikinnya tuh harus kayak gini gitu. Aku tuh pernah dengar dengan model Assure kalau saya ya, Assure itu tuh. Iya, Assure tuh kan katanya tuh itu tuh pemodelan yang bisa memberi kita
jalur-jalur bukan jalur apa ya cara-caranya tahapannya untuk membuat media pembelajaran gitu. Kalau nggak salah tuh EA-nya tuh dari Analyze Learner, S-nya tuh dari State Objective, S-nya lagi Self Media, terus apa gitu aku lupa. U-nya itu utilize media. Oh itu media. Ya, material. Berarti R-nya Require, participation, ya. dan terakhir E-nya evaluasi and revise. evaluate and revise. Ya. Berarti Mungkin kita jelasin satu-satu dulu ya. boleh ya. Berarti analysis learner itu berarti kita menganalisi siapa yang akan kita berikan pelajaran tersebut. Betul, menganalisis. Apakah dia anak SD, anak SMP, atau kayak seperti apanya gitu ya. Terus state objektif berarti kayak kita tuh menentukan tujuannya gitu ya. Tujuan dari pembuatan media itu dan pembelajaran itu untuk apa. Bisa jelasin yang lain nggak kayak? Saya lanjutnya select media tuh. Select media itu kayak pemilihan media ini kan udah dicari nih analisis kebutuhan dari siswanya dan udah tujuannya juga udah jelas. Nah selanjutnya itu guru tuh memilih media itu bagusnya kayak apa gitu buat dilakukan gitu. Terus select media, utilize. Nah, utilize itu kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, Cimel ya. Inggris ya. Ya, jadi sebelum tahap langsung ke pelaksanaan gitu ya dalam pembelajaran, guru tuh harus mencoba sendiri dulu gitu dari si media yang udah ditentuin sebelumnya. Jadi cobain gitu sama dia. Ya, jadi apakah media tersebut terbukti efektif gitu ya buat dicobakan gitu ya ke anak-anak siswa gitu. Nah, kemudian di selanjutnya kan require learner gitu, maksudnya ajak supaya siswa tersebut berpartisipasi gitu. Jadi pembelajaran itu harusnya tidak hanya transfer ilmu saja. Nah, guru itu harus membuat pembelajaran itu lebih aktif gitu, jangan pasif gitu, jangan hanya hanya mau didengar saja gitu. Bagaimana caranya media ini membantu siswa tersebut lebih merasa ikut dalam pembelajaran ini gitu. Ya. Terakhir itu evaluasi dan revisi. Jadi ya setelah guru tuh membuat sebuah model maksudnya media pembelajaran dan setelah diaplikasikan ya pada siswa-siswa untuk dilakukan. Nah itu harus tahap akhirnya yaitu dievaluasi dan direvisi. Mungkin jika ada hasil evaluasi yang kurang atau dari siswanya jadi kayak misalnya kurang gitu ada apanya, kalau misalnya medianya ini medianya kurang cocok nih, atau mungkin medianya lebih butuh partisipasi, jadi ntar dievaluasi gitu sama si gurunya. Nanti evaluasinya dikumpulin gitu lah ya, terus revisi lagi. Untuk apa? Untuk perbanyak ini biar lebih baik lagi, media yang lebih baik. Jadi bisa disimpulkan buat evaluasi ini adalah menentukan apakah si media yang kita tentukan tadi itu udah berjalan efektif atau enggak gitu. Kalau kita misalkan kurang efektif, nah kita bisa lihat apa yang kurangnya, nah nanti diperbaiki lagi ke depannya. Nah seperti itu. Nah kan kita tuh udah dapat tuh cara bikin-bikinnya, tapi biasanya kalau kayak gini banyak isunya nggak sih? Kayak masalah-masalahnya gitu, tantangannya juga banyak, apalagi kayak kan kalau misalnya di Indonesia gitu ya misalnya, itu tuh kan kayak nggak semuanya kayak misalnya kayak elektronik tuh nggak merata juga gitu. Betul. Kayak di daerah yang terpencil atau mungkin kayak di daerah mana kan kayak ada misalnya kurang gitu kayak si elektriknya gitu. Terus jadi kayak kita nggak bisa pakai media gitu. Nah, menurut kalian masalah-masalah apa lagi sih kalau yang bisa ada di media pembelajaran ini gitu? Mungkin menurut aku ada siswa yang kesulitan gitu kalau melakukan sebuah model. Nah itu tapi balik lagi guru juga harus menentukan analisis peserta didiknya. Jadi dari yang harus ditentukan biar modelnya itu bisa diterima dengan baik oleh seluruh siswanya. Nggak ada lagi tantangan bahwa siswanya susah nih belajar pakai model ini. Terusnya kalau misalnya gitu berarti dievaluasi lagi terus revisi lagi. Iya. Nah itu pentingnya
revisi dan evaluasi. Ya. Mungkin kalau dari apa yang Rofi lihat gitu ya, akhir-akhir ini gitu kan, zaman digitalisasi ini kan banyak udah mulai penggunaan AI. Nah, iya. Nah, dari AI ini gitu ya, justru Rofi lihat gitu banyak orang yang langsung pakai gitu ya tanpa pakai apa memikirkannya gitu. Ya, ya. Jadi kayak justru ini media tuh malah alat untuk membodohi siswa gitu. Maksudnya itu gimana ya? Jadi seharusnya media itu sebagai perantara dalam kita mendapatkan ilmu, tapi mereka tuh melewati tahapan itu Betul sehingga banget, karena ingin yang instan mereka. Terus ada Kebaikan. orang-orang juga yang ngasih misinformasi gitu kan ya. nah Kan ada tuh yang pakai apalagi tentang yang kemarin kalau kalian ngikutin berita tuh ada Google VO3 oh itu tuh benar-benar wah itu Ya nyata ya, itu bisa bagus. real banget dan masih kelihatan sih kalau emang jeli gitu ya. iya Dan apalagi kan kalau anak-anak di bawah umur gitu ya, pasti kayak wah ini orang asli yang ngomong. Iya, belum tahu itu buatan dari AI. Iya, jadi kayak makin percaya-percaya aja dan malah tersebar misinformasi atau mungkin kayak ya lebih berat lagi gitu kayak mereka ketipu atau gimana Betul, gitu. bisa disalahgunakan. Salah gunakan kayak itu gitu ya. itu benar-benar wah buruk banget sih AI sekarang. Cuman ya semoga ya itu bisa lebih baik lah di sana. Mungkin kalau kata gue kurang etika aja sih berarti. Hmm. Kalau misalnya ada etika yang dipakai di AI kayak misalnya penggunaan AI harus menggunakan etika dan lain-lain itu bagus banget gitu. Ya, jadi mungkin media pembelajaran ini gitu ya, media-media gitu ya berbagai macam tuh adalah dua sisi pedang yang berlawanan gitu. Iya. Kita bisa gunakan manfaatnya sebaik mungkin atau mungkin ada yang menggunakannya dengan jahat ataupun tidak bijak gitu. Iya. Nah, sekarang bagaimana cara kita buat mengantisipasinya atau mengkomunikasikannya aja gitu ya sebagai mahasiswa gitu. Kalau kita saat ini gitu ya tempatnya gitu. Nah, kalau dari kalian gitu ya, kira-kira apa sih gitu ya refleksi ataupun yang bisa diambil dari isu-isu ini gitu, dari media apa terkait media gitu? Kalau menurut aku gitu ya, dari yang masalah yang tadi kata aku yang kayak kurangnya apa, capainya orang-orang kayak gimana gitu ya. Kayak menurut aku kita udah jelasin juga di jenis tadi gitu ya, ada namanya media sederhana. Kalau misalnya kayak kan di sana kurang listrik, di sana kurang laptop atau apa gitu ya, kita bisa menggunakan media sederhana. Aku pernah lihat di sempat di mana gitu, ya, lupa. Itu tuh ada seorang guru menjelaskan Microsoft Word dengan menggambarnya Betul banget. itu apa di apa ya namanya di papan tulis benar-benar UI-nya semuanya digambar terus kayak kalau misalnya mencet ini bakal apa mencet ini bakal Ya, apa betul. sama si gurunya benar-benar digambarin semua itu close banget sih, itu keren banget. Keren. Plus dulu buat guru-guru yang ini ya. Guru-guru emang the best sih. Itu keren banget menurut aku gitu ya. Itu salah satu contoh penggunaan media sederhana juga gitu. Ya, jadi kita nggak boleh kayak terpatok nih dengan elektronik terus digital terus. Jadi kita melupakan bahwa media tuh bisa berupa media cetak, bisa berupa media sederhana kayak tadi atau media realis juga kan masih bisa dipakai gitu, nggak harus selalu digital gitu. Iya, nggak harus melihat sesuatu tuh dari layar, dari monitor. Kita bisa melihat langsung gitu secara realis. Ya. Kayak gitu sih. Ya, jadi mungkin apa media itu masuk dalam kreativitas kita gitu. Jadi udah banyak gitu ya tipe-tipe jenis-jenisnya dan tadi ya media sederhana juga menuntut kreativitas kita buat menyampaikan suatu pesan gitu ya kepada siswa itu karena cara menyampaikan pesan itu banyak gitu ya tidak ada tidak gitu. nggak satu doang gitu Masih banyak. Iya kayak gitu. Mungkin udah kita sudahi dulu ya pembahasan kita hari ya ini. udah berapa menit ini Nggak tahu juga ya para kawannya di sana. Nggak mungkin kita pamit dulu, kita sampai sini dulu aja pembahasannya. Terima kasih yang udah mau denger pembicaraan kita. Saya Adika Pensil. Saya Dezian Tipek. Saya Rofi Buku. Ya mungkin terima kasih telah mendengar. Ya kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya.